Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Muhammad Afin Alipudin dari kelas manajemen C. Di pertemuan ke-8 ini, dalam komputer bisnis kita akan menghitung frekuensi dan validitas instrumen. Nah, sebelum kita mengerjakannya, tentu kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih frekuensi dan validitas instrumen itu. Nah, frekuensi merupakan banyaknya data yang muncul dari sekelompok data sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, sedangkan validitas instrumen merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu teks. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut diukur apa yang hendak diukur. Nah, teks memiliki validitas yang baik jika hasilnya sesuai dengan kriteria kerja yang ditetapkan adalah 0,3. Nah, setelah kita tahu, kita langsung saja mempraktekannya mengenai menghitung frekuensi. Baik, kita mulai saja. Nah, di sini sudah ada contoh judul skripsi yang dimana judulnya itu adalah kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung, pengaruhnya terhadap jumlah pembeli. Penelitian pada 20 toko di Ciamis. Nah, di sini sudah ada 3 variabel ya. Yang pertama mungkin ada X1 yaitu kualitas pelayanan dan X2 adalah jumlah pengunjung dan Y1-nya adalah jumlah pembeli. Yang dimana Y1 itu adalah jumlah pembeli yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan jumlah pengunjung karena di situ tertera bahwa petunjuknya mengacu terhadap jumlah pembeli. Nah, kita langsung saja praktekkan mengenai frekuensi dan validitas instrumen. Nah, di bagian A, kualitas pelayanan pramuniaga atau X1. Nah, di sini sudah ada 10 pernyataan dan 20 responden yang dimana ini sudah diketahui data-data dari hasil kuesioner atau kita hasil pengamatan. Nah, yang pertama mungkin sebelum kita menentukan frekuensi dan uji validitas, yang pertama kita harus menentukan total skor. Nah, yang dimana total skor ini caranya mudah sekali. Misalkan kita menggunakan rumus sum sama dengan sum, lalu di blok ini sampai ini, kemudian enter, dan hasilnya akan seperti ini 41. Atau bisa dengan cara cepat, bisa di blok semuanya, di blok sampai 20 responden, lalu kita pergi ke AutoSum. Nah, nanti hasilnya juga akan seperti ini. Itu untuk memudahkan penyelesaiannya. Terus yang kedua, dari mana rata-rata skor ini? Nah, rata-rata skor ini diambil dari total skor ini dibagi 10 responden. Jadi ketika 41 skor dibagi dengan 10 pernyataan. Nah, jadi hasilnya adalah 4,10. Nah, begitu seterusnya sampai ke 20 responden gitu. Nah, terus selanjutnya itu adalah menentukan frekuensi. Nah, jadi ketika kita sudah tahu dari hasil yang pertama, kualitas pelayanan pramuniaga, nah mungkin kita akan mudah menyelesaikan frekuensi dan uji validitas. Nah, mungkin yang pertama saya akan kosongkan terlebih dahulu hasil dari pengerjaan sebelumnya. Kita clear konten. Nah, kita di sini, nah di bagian pertanyaan 1 kita menggunakan rumus sama dengan COUNTIP. Kemudian
kita memblok dari 20 responden ini, bisa dari bawah, bisa dari atas, dimana baiknya aja. Kita enter. Terus kita kunci, jangan lupa dikunci ya. B27. Nah, B27 ini kan karena mencarinya di bagian kolom tersebut. Di bagian B27. B7. Nah, ini belum dikunci. Kurung tutup. Nah, B27 ini B. Oke, kita enter dan hasilnya adalah, nah ini untuk memudahkan kita tarik saja ke pinggir ya. Setelah itu, oh ada yang salah. Oh ini nih kuncinya. Kita enter. Nah, untuk mempercepat kita tarik saja ke pinggir. Setelah itu kita tarik ke bawah. Nah, di bagian ini, dan kita pergi ke AutoSum untuk menentukan jumlah. Nah, seperti ini. Setelah mengetahui frekuensi, nah kita akan menentukan uji validitas. Caranya sama, mungkin yang membedakan kali ini adalah rumusnya. Kalau di uji validitas kita menggunakan rumus sama dengan Pearson. Sama dengan jumlah responden ada 20 dari C4. Kita enter. Enter. Total score berarti total score kita enter. Oke, kita enter. Oke, sama kita tarik ke pinggir. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini K itu adalah keterangan ya bahwa di sini adalah bisa kita bisa diketik, bisa valid karena jika validitas lebih dari 0,3 maka pernyataan validan. Mungkin di sini kita bisa keterangan valid ya. Nah, terus untuk menentukan tabel validitas ini, nah untuk menentukan ini biar cepat gitu, kita
copy aja dari uji validitas, tapi agak tidak langsung di paste. Mungkin di sini kita agak harus klik kanan terlebih dahulu, pergi ke paste spesial. Nah, di sini kita harus menandai value dan mencentang ini transpose. Oke, nah otomatis akan seperti ini. Kita lihat hasilnya apakah sama? Ya, sama. Nah, jadi begitu ujung atau X2. Nah, sebenarnya dalam tabel ini juga sama caranya seperti di X1 ya. Cuman di sini yang membedakan adalah datanya. Nah, untuk menghitung total score ini juga sama, kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu di blok ini sampai 10 pernyataan. Nah, nanti di enter. Nanti hasilnya akan seperti ini. Atau dengan cara mudah kita di blok semuanya, lalu pergi ke auto sum. Nanti hasilnya akan otomatis akan seperti ini. Nah, dan untuk rata-rata ini hasil dari total score dibagi 10. Kenapa dibagi 10? Karena pernyataannya di sini ada 10. Nah, jadi hasilnya seperti ini gitu. Sama. Ini juga sama menggunakan rumus countip ya di frekuensi, dan di uji validitas menggunakan rumus Pearson. Sama seperti yang di bagian awal. Nah, untuk memindahkan tabel seperti ini ke validitas, ini juga sama caranya, kita memblok saja. Misalnya kita di blok ini semua, lalu di Ctrl C. Kalau udah di Ctrl C, kita di sini terus klik kanan. Nah, kita pergi ke paste spesial. Nah, ini karena sudah ada, jadi tidak bisa ditekan ya. Terus pilih yang ada value dan juga transpose. Nanti setelah itu akan muncul seperti ini. Dan di sini keterangannya valid semua karena di sini di validitas melebihi 0,3. Nah, jadi di keterangannya adalah valid semua. Terus bagian jumlah pembeli atau Y ya, ini juga sama dengan cara-cara seperti yang sebelumnya. Namun yang membedakan adalah hasil data-data yang kita ambil itu berapa gitu. Untuk caranya sama. Ini sama dengan sum, lalu di blok ini 10 pernyataan ini, nanti juga di enter dan hasilnya akan seperti ini begitu. Untuk frekuensi dan uji validitas masih sama menggunakan rumus countip dan Pearson ya. Dan untuk validitasnya sendiri, untuk memudahkan kita mengcopy paste dari uji validitas dengan memblok sebaris, lalu di Ctrl C, dan di bagian sini kita klik kanan, terus pergi ke paste spesial, dan di sana kita centang yang ada value dan transpose. Nah, di sini juga keterangannya valid semua karena di validitas ini melebihi 0,3. Nah, jadi begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya, khususnya untuk saya, dan kedepannya saya bisa lebih paham lagi dan lebih lihai mengerjakan apa yang telah ditugaskan begitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.